Ya, saya Erlina dari Homeschool Pelangi. Saya akan menerangkan mengenai pembuatan mind map atau pola pikiran. Saya mengambil materi tentang paragraf sesuai dengan materi yang akan diajarkan pada tanggal 19 Juli 2010. Ya, untuk suatu mind map, pokok pembicaraan yang kita bicarakan harus diletakkan di tengah kertas. Kertas berukuran A4 ini diletakkan secara dengan posisi landscape, ya, posisi tidur, ya, posisi landscape, dan topik yang sedang dibahas itu dituliskan di paling tengah. Tidak boleh dituliskan di pinggir, tidak boleh dituliskan di pojok, tidak boleh dituliskan di bawah, ya, karena inti pembicaraan itu harus menjadi fokus. Jadi misalnya kita membicarakan paragraf, paragrafnya harus diletakkan di tengah, ya. Kemudian dalam membahas paragraf ini ada 6 sub yang akan kita bicarakan, yaitu mengenai pengertian paragraf, unsur utama paragraf, syarat paragraf, ciri paragraf efektif, pola pengembangan paragraf, dan jenis-jenis paragraf. Ya, ini dalam pembuatan mind map ini kita buat kakinya 6, ya, kakinya 6 atau cabangnya 6, dan cabang itu tidak boleh lurus, ya, dia bengkok-bengkok. Kenapa tidak boleh lurus? Kalau lurus, garis lurus itu membosankan. Sedangkan kalau garis yang bengkok-bengkok itu lebih menarik perhatian daripada yang lurus. Sehingga dalam mind map tidak digunakan garis lurus. Kemudian tidak menggunakan anak panah, tapi menggunakan tulisannya itu yang digaris bawahi. Jadi bukan anak panah dulu baru ditulis lalu digaris bawahi, tidak, tapi kita menuliskan keenam topik itu kemudian kita garis bawahi, ya. Nah, warna ini menunjukkan, misalnya paragraf ini, ya, saya kasih agak kemerahan, ya. Kemudian di sini biru, warnanya biru. Di sini juga warnanya biru, di sini juga warnanya biru, di sini juga warnanya biru, ya. Menunjukkan pola pikiran, ya. Bahwa yang diterangkan itu adalah ada 6 subbab, ya. Ini biru, ya. Kemudian sesudah saya menuliskan pengertian, kemudian apa pengertian paragraf itu? Nah, saya menerangkan tapi dengan warna yang berbeda lagi, ya. Oke, warna-warna yang berbeda pada penggunaan mind map itu membuat catatan itu menjadi lebih menarik, ya. Sehingga di sini seperti misalnya paragraf. Pengertian paragraf adalah bagian karangan yang terdiri dari beberapa kalimat yang membentuk satu kesatuan pikiran. Nah, itu pengertian paragraf, ya. Kemudian selain pengertian paragraf ada fungsi paragraf, ya. Fungsi paragraf itu menandai awal ide atau gagasan. Nah, ide di sini saya gambarkan dengan bolam yang bersinar, ya. Oke, jadi dalam satu mind map kita boleh menggambar, kita boleh mewarnai, kita boleh menghiasi mind map kita. Sehingga mind map itu menjadi menarik dan catatan-catatan itu menjadi lebih menarik karena disertai dengan gambar-gambar. Kalau di sini saya tidak terlalu banyak gambar karena saya tidak terlalu suka menggambar, tapi bagi anak-anak siswa yang menyukai gambar, simbol-simbol, mereka dapat mengkombinasikan pelajaran mereka dengan gambar, ya. Sehingga satu mind map itu menjadi mind map yang menyenangkan untuk anak itu sendiri. Jadi mind map itu individual, ya, tidak sama antara satu siswa dan siswa yang lain, tergantung minat dari siswa tersebut, ya. Nah, kemudian unsur utama paragraf. Unsur utama paragraf itu adalah dia memiliki gagasan utama, ya. Gagasan utama itu biasanya ada pada kalimat utama atau topik. Kemudian unsur lain yaitu gagasan penjelas, ya. Gagasan penjelas ini tentu yang menjelaskan mengenai gagasan utama, ya, dari suatu paragraf. Oke. Tadi fungsi paragraf belum selesai, ya. Fungsi paragraf tadi menandai awal dari ide atau gagasan, kemudian mengembangkan ide dan gagasan, kemudian memberikan penegasan terhadap ide atau gagasan yang akan dituliskan, ya. Kemudian yang ketiga, syarat paragraf. Syarat paragraf itu harus memiliki suatu kesatuan atau unity.
dia memiliki kelengkapan atau completeness. Kemudian dia memiliki koherensi, saling mengikat ya, yang lengket dia ya. Jadi tidak terpisah satu dengan yang lain. Itu bukan paragraf namanya. Kemudian dia memiliki suatu urutan pikiran ya, atau order ya. Dia memiliki urutan dari pertama, kedua, ketiga, dia ada urutannya. Nah, itu adalah syarat dari suatu paragraf. Lalu paragraf yang efektif itu pun memiliki ciri-ciri. Apa ciri pertama? Dia hanya memiliki satu pikiran utama atau ide utama, kemudian memiliki penjelasan yang lengkap tentang gagasan utama, kemudian menarik perhatian pembaca dan terorganisir dengan baik. Oke. Kemudian pola pengembangan. Pola pengembangan paragraf itu ada yang susunannya alami berdasarkan urutan ruang, urutan waktu, kemudian ada yang memiliki susunan logis ya. Kemudian yang memiliki susunan logis itu tentu saja dia ini ya memiliki syarat seperti susunan logisnya seperti syarat hasil ya. Kemudian dia memiliki contoh-contoh, dia memiliki klasifikasi, dia membandingkan, membuat suatu perbandingan dan pertentangan. Kemudian dia membuat definisi-definisi yang memiliki susunan logis ya. Ada yang klimaks anti klimaks, ada susunan logis yang berupa dari umum ke khusus, kemudian ada sebab akibat ya. Ini pola pengembangannya. Nanti kita akan mempelajari secara mendalam karena hari ini adalah hari pertama kita berkenalan dengan bahasa Indonesia. Untuk hari pertama ini tidak akan dijelaskan secara keseluruhan, tetapi singkat saja ya. Kemudian jenis-jenis paragraf. Jenis-jenis paragraf itu dikategorikan berdasarkan letaknya ya. Berdasarkan letak apa? Tentu saja berdasarkan letak dari ide utama atau gagasan utama. Nah, berdasarkan letak gagasan utamanya dibagi menjadi paragraf deduktif, paragraf induktif, dan paragraf campuran. Di sini campuran deduktif dan induktif ya, campurannya. Kemudian ada juga yang mengkategorikan berdasarkan tujuannya. Berdasarkan tujuannya itu adalah argumentatif, eksposisi, persuasi, deskriptif, dan naratif ya. Itu adalah jenis-jenis paragrafnya. Oke, saya rasa untuk mind map cukup ya. Saya rasa kalian juga harus mempelajari bagaimana membuat suatu catatan yang menarik sehingga kalian pun akan senang pada saat membaca kembali, mengulang kembali secara garis besar ya. Nah, sampai jumpa pada tanggal 19 Juli 2010 pada pelajaran Bahasa Indonesia. Terima kasih.